utama itu itu ada yang bisa itu spesial untuk mata kuliah itu lokal dan kurang. Tema pembahasannya yaitu rumah penampilan bangunan di Sulawesi Tengah. Rumah bangunan bisa disebut sebagai rumah tradisional dan yang termasuk jenis rumah penampilan. Rumah penampilan itu maksudnya adalah rumah tradisional yang dibuat berdasarkan sehari-hari budaya, hubungan, dan bahan yang ada di sekitar tempat tinggal. Berarti rumah penampilan itu yaitu rumah yang dipenuhi ada beberapa faktor. Dunia ialah budaya, lingkungan, dan bahan yang ada di sekitar area tersebut. Sebenarnya ada warna. Rumah tokonan mempunyai makna dalam setiap warna, seperti merah. Merah adalah melambangkan warna darah dan juga kehidupan manusia. Putih melambangkan warna daging dan juga tulang yang mempunyai makna kemuliaan. Kuning yang mempunyai makna berkat dan juga kuasa Tuhan. Selanjutnya hitam melambangkan kematian dan juga kegelapan. Selanjutnya ada tanduk kerbau pada bagian depan rumah. Tanduk kerbau di mana jumlah tanduk kerbau tersebut melambangkan banyaknya pemakaman yang telah dilakukan oleh pemilik di rumah adat tempatan ini. Selanjutnya ada pola ukiran seperti putaran atau garis melingkar menggambarkan hubungan dengan alam dan roh nenek moyang. Ini juga simbol perlindungan bagi penghuni rumah. Selanjutnya pada denah rumah bangunan dibagi jadi 4 bagian. Bagian A adalah tanduk. Tanduk ini adalah tanda atau penanda batas tanah atau hak milik. Area B adalah peluang, adalah area tempat mereka mengambil keputusan adat. Ada area C adalah sali. Sali ini adalah tempat atau ruang untuk berkumpul dalam melaksanakan upacara adat. Dan area D sambung adalah hubungan kekeluargaan, area hubungan kekeluargaan atau ikatan antar keluarga atau ruang tidur. Fungsi yang berubah setelah menjadi rumah vernakular, beberapa fungsi denah rumah tokonan berubah, di antaranya lekong gerbang atau ruang utama. Kini bisa berfungsi sebagai lebih luas sebagai ruang keluarga atau ruang sosial. Yang kedua ada ariri posi, pintu masuk. Ini sebagai asas utama yang terhubung dengan ruang adat, sekarang bisa menjadi lebih terbuka untuk akses rumah secara umum. Selanjutnya ada bak basade, iaitu pintu untuk jenazah. Meskipun masih berfungsi dalam upacara adat pemakaman, pada rumah vernakular yang lebih modern, pintu ini kadang-kadang diadaptasi atau tidak digunakan lagi jual tradisional dan rutin, tapi lebih sebagai simbol. Selanjutnya ada eran atau tangga. Tangga yang dulunya memiliki makna simbolis untuk menunjukkan status sosial, kini digantikan dengan tangga biasa yang lebih praktis. Itu rumah tongkonan terbagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama adalah Salu Banua, yang kedua adalah Kale Banua, yang ketiga adalah Pratik Banua. Struktur bangunan ini adalah adaptasi dari lingkungan dan juga kondisi geografis dari lingkungan sekitar. Salu Banua atau struktur bawah. Struktur kaki rumah tokonan terdiri dari tiang dan balok horizontal, yang dimana sambungan tiang dan balok menggunakan sistem pin dan beruang yang membantu menurunkan beban dari atas langsung ke tanah.
Sistem pin dan lubang adalah metode sambung tradisional di mana ujung salah satu elemen seperti tiang atau balok dibuat seperti pasak pin yang dimasukkan ke dalam lubang pada elemen lainnya. Sistem ini mengunci kedua elemen tanpa menggunakan paku atau bahan tambahan sehingga menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya ada kalai benua atau struktur badan. Kalai benua adalah bagian badan bangunan dengan sistem struktur siama mirip dinding penahan beban namun menggunakan papan. Sambungannya terletak pada bagian satu. Kalai benua disambungkan dengan ranting benua untuk menyalurkan beban dari atap dan badan bangunan ke bagian salur benua. Dan yang terakhir adalah ranting benua. Ranting benua adalah atap rumah tokonan yang menutupi seluruh bangunan menggunakan sistem struktur balok kolom. Ranting benua bagian atas bangunan menyusun atap dengan sambungan seperti join, notch, proses pemotongan atau pengergajian. Selalunya ada dan hall, lubang yang dibuat pada elemen struktural. Selalunya ada pemaknaan pada rumah bangunan. Pemukiman distribusi berjajar dan memanjang menunjukkan pola hidup kelompok pada sebuah pemukiman. Sistem geometris dan stabilitas menunjukkan kebiasaan dalam pola pikir masyarakat setempat. Sebelumnya ada stabilitas sistem menunjukkan kebiasaan dalam pola pikir masyarakat setempat. Selanjutnya adalah bentuk panggung merupakan bentuk adaptasi bahaya dan menjadi identitas lokal yang merepresentasikan kebiasaan pola pikir dan identitas. Selanjutnya ada orientasi adalah arah orientasi menurut kepercayaan masyarakat setempat dan tangkap terhadap matahari menunjukkan kebiasaan dalam pola pikir masyarakat setempat. Selanjutnya adalah ada elemen rumah bangunan, fondasi, material yang menggunakan kayu cempaka, kayu nangka, sistem rangka kolom dan balok menggunakan sambungan pen dan lubang. Selanjutnya ada dinding menggunakan material papan kayu dan lantai juga menggunakan papan kayu ataupun bambu. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat Toraja dalam memulihkan sustainability design. Kesimpulannya, rumah tokonan diketahui desain rumah tersebut telah menerapkan desain keberlanjutan dan ketahanan terhadap kondisi di sekitarnya. Seluruh elemen dan struktur bangunan mampu merespon kondisi geografis dan mampu tahan terhadap kondisi lingkungan. Walaupun rumah tokonan merupakan rumah adat Toraja, namun dari makna yang disampaikan melalui bahasa bentuk, penerapan teknologi, identitas, gaya hidup dan nilai-nilai estetika, inilah aspek yang menjadi identitas rumah tokonan masih bisa bertahan hingga saat ini. Rumah tokonan memiliki dua identitas, yang pertama sebagai rumah adat, yang kedua sebagai rumah tata kelas. Sebagai rumah adat karena fungsi dan maknanya adalah budaya Toraja. Sedangkan sebagai rumah vernakular karena pembangunannya didasarkan pada kearifan lokal dan kondisi lingkungan. Namun, istilah rumah adat lebih sering digunakan untuk menjelaskan tokonan dalam konteks budaya dan tradisi Indonesia. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.